Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, karunia, serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila bukan karunia Allah, bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kana sajdah wahdah, meskipun satu kali sujud, kita tidak akan mampu kecuali karena izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah, ketika kita hendak keluar dari rumah, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku bertawakal kepada Allah, aku menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan doa tersebut ketika dia hendak keluar dari rumahnya, maka dia telah diberikan 3 poin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, faqad hudiya, dia telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah tersesat karena diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad hudiya waqad ufiya, dia telah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah merasa kurang karena telah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad hudiya wa ufiya wa wuqiya, dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, penjagaan langsung dari Allah. Wallahu khairul hafidin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat sebaik-baik yang akan memberikan penjagaan kepada hamba-Nya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tujuan kita diciptakan oleh Allah, tujuan kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah SWT mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka menyembah Allah, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, tetapi banyak di antara kita tidak mengetahui makna ibadah. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dia mengatakan di antara makna ibadah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Suatu kumpulan nama yang dicintai dan diridhai Allah. Minal af'al wal aqwal, dari ucapan kita maupun perbuatan kita. Adh-dhahir wal batin, yang tampak oleh penglihatan manusia maupun yang tidak tampak oleh penglihatan manusia.
Inilah yang dikatakan oleh makna ibadah. Dan ibadah ada memang ibadah yang tampak maupun yang tidak tampak. Sekarang kita akan membahas di antara jenis makna ibadah yang tidak tampak oleh penglihatan manusia, yaitu adalah at-tawakkul, yaitu bertawakal. Karena tawakal ini merupakan amalan hati sepenuhnya. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, di antara makna tawakal amalul qalbi mutlaqan, yaitu amalan hati secara mutlak. Di antara makna tawakal ada secara istilah dan ada secara bahasa. Secara bahasa tawakal adalah idharul ajzi wal i'timadu ala ghairihi, yaitu menunjukkan ketidakmampuan, yang menunjukkan kelemahannya dan dia bergantung kepada selainnya. Inilah dikatakan arti tawakal. Karena tawakal hanya berasal dari 3 kata. Wakala. Semua wakalat, wikalat, mutawakkil, semua berasal dari 3 huruf. Wakala. Wakil. Ketika seorang dia di hadapan hakim dan dia tidak mampu untuk mengucapkan, disampaikan di hadapan hakim, maka dia akan mencari wakilnya yang akan menggantikan dirinya, wakil, penggantinya. Sekarang siapa wakil kita? Banyak sekarang manusia mengatakan, saya punya kenalan hakim misalnya, saya punya kenalan presiden, saya punya kenalan menteri, ya, hasbuhu, wakilu, penggantinya, bentengnya. Sekarang kita katakan pada diri kita, man wakilu, siapa wakil kita? Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil kita. Sehingga pada perang Badar kita tahu bahwa jumlah kaum muslimin dibandingkan dengan jumlah kaum kafirin 3 kali lipat. Sehingga mereka mengatakan, in qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Dan manusia mengatakan kepada para sahabat, ya bahwasanya manusia telah berkumpul, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum iman, justru iman mereka bertambah, diberikan ketakutan, takhwif, yang akan diserang oleh kaum kafirin. Jumlah mereka sedikit. Fazadahum iman, justru iman mereka bertambah kepada Allah. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Wa ni'mal wakil. Ini ucapan mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada mereka takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan, laqad ja'akum rasul min anfusikum, bahwasanya telah datang dari jenis diri kalian sendiri, rasul, utusan dari Allah. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Yang rasul tersebut dia bersemangat untuk memberikan hidayah kepadamu, raufur rahim, yang dia Maha Pengasih dan Penyayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang ada di dalam sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan terbaik, uswah terbaik, contoh terbaik di atas muka bumi ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan demikian mereka berpaling dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan, fa in tawallau, wahai Muhammad, apabila mereka berpaling darimu, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wahai Muhammad, apabila mereka berpaling dari sisimu, katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai pelindungmu, la ilaha illa hu, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku tawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki arsy yang begitu besar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan tawakal secara istilah, para ulama mengatakan
sidqu i'tiqadil qalbi wal i'timadu 'ala Allah, yaitu benarnya keyakinan seseorang di dalam hatinya dan berpangku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sidqu i'tiqadil qalbi, benarnya keyakinan, benarnya akidah seseorang, dan dia akan berpangku kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Li ijlabil masalih kulliha, untuk mendapatkan maslahat, entah itu maslahat dunia maupun maslahat akhirat. Wa daf'il madari kulliha, dan untuk menolak mudarat, yang mudarat di dunia maupun mudarat di akhirat. Min umuri dunya wal akhirah, dari perkara dunia dan perkara akhirat. Jadi syarat pertama, ketika seorang yang bisa bertawakal kepada Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah SWT, akidahnya harus benar. Kalau akidah seorang terhadap Allah sudah salah, bagaimana mungkin dia bisa bertawakal kepada Allah SWT? Ketika ditanya Allah berada di mana, dia akan mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini merupakan akidah yang salah. Bagaimana mungkin dia bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan juga orang falsafah mengatakan bahwasanya Allah hanya mengetahui hal-hal yang tampak saja, sedangkan hal yang tidak tampak Allah tidak mengetahuinya. Allah hanya mengetahui langit, bumi, matahari, bulan, sedangkan hal yang kecil-kecil Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Sehingga Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, bahwasanya kunci perbendaharaan ilmu ghaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ya'lamu ma fil bahri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohon kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan tidak ada satu biji pun yang basah maupun yang kering di dalam kegelapan mana kecuali Allah mengetahuinya. Dan juga Allah mengatakan huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum fi ajinnatun fi butuni ummahatikum, bahwasanya Allah SWT mengetahui ketika kalian berada di dalam rahim-rahim ibu-ibu kalian ketika menjadi janin. Ya, kita yang dahulunya segumpal darah menjadi segumpal daging, dari segumpal daging dibalut lagi oleh Allah SWT, adanya tulang belulang, dari tulang belulang tumbuh lagi perut kita, hidung kita, mata kita, mulut kita, semuanya. Bagaimana mungkin Allah SWT tidak mengetahui yang kecil, yang rinci? Wa khalaqakum atwara, Allah telah menciptakan kalian bertingkat-tingkat, bertahap. Ini di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syarat pertama agar seseorang bisa bertawakal kepada Allah, sidqu i'tiqadil qalbi, yaitu benarnya akidah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Qadariyah merupakan orang-orang yang menolak takdir Allah, maupun Jabariyah yang mereka menyelewengkan sifat Allah, menyelewengkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dari yang sesungguhnya, tidak akan mungkin mereka bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Allah mengatakan wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian orang-orang yang mukmin, ya orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Dan Allah juga mengatakan wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ayat-ayat dalam Al-Qur'an, selalu tawakal disajikan oleh Allah dengan mukminun maupun mukminin, yaitu orang yang beriman betul-betul benar imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang dia betul-betul menggantungkan dirinya kepada Allah Al-Hayy la yamut, yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati selama-lamanya. Kalau kehidupan kita yang dahulunya tidak ada, kemudian kita menjadi ada, dan kelak kita tidak ada dan akan menjadi ada. Ini kehidupan manusia. Tetapi kehidupannya Allah SWT tidak didahului dengan ketiadaan. Dari dulu Allah sudah ada dan akan tetap ada. Sehingga
Sehingga Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas muka bumi pasti mereka akan fan, akan hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan kekal hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Hayyun la yamut. Allah yang Maha hidup yang tidak akan pernah mati. Sehingga Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada Zat yang Maha hidup yang tidak akan pernah mati. Jadi keliru ketika seorang dia bertawakal kepada manusia atau bertawakal kepada kekuatannya, maka dia akan hilang. Tetapi Allah SWT hayyul la yamut. Kalau sudah bertawakal kepada Allah, kita tidak akan pernah sedih. Kita juga tidak akan pernah takut. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ajaban li abdil mu'min." Sungguh mengherankan urusan perkara orang yang beriman. In asabahu sarra syakara fadzalika khairul lahu. Ketika dia ditimpa nikmat, diberikan nikmat oleh Allah, maka dia bersyukur. Dan ini baik baginya. Wa in asabahu dharra sadara fakana khairul lahu. Dan ketika mereka ditimpa kemudaratan, ditimpa musibah cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadara, dia bersabar. Fadzalika khairul lahu. Maka ini baik bagi mereka. Kalau kita melihat anak bayi yang baru lahir, pernah nggak mereka dia memikirkan air susu apa yang akan dia minum? Apa yang mereka pikirkan? Kapan dia akan makan? Kapan dia akan minum? Anak kecil, bayi yang dia pikirkan hanya air susu ibunya. Tetapi anak ketika sudah beranjak 4 tahun, 5 tahun, yang dia pikirkan hanya orang tuanya. Yang ada hanya orang tuanya, ada orang tuanya. Dia tidak akan pernah berpikir apa yang akan besok, apa yang dia akan dapatkan besok. Kullu syai'in 'indahu. Segala sesuatu bergantung pada orang tua. Walillahi al-mathalul a'la. Dan Allah memiliki pemisahan yang lebih agung. Ya, kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan alaihissallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup bagi hamba-Nya? Alaihissallahu bikafin 'abdah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara derajat tawakal, ya, derajat tawakal ini ada 8. Ya, derajat tawakal ada 8 sebagaimana pintu surga. Pintu surga itu ada 8. Ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu sholat, ada pintu haji. Banyak sekali pintu surga. Ada 8 pintu surga. Begitu juga tawakal. Derajat tawakal ini ada 8. Yang pertama, itsbatu sifatillahi yaqinan, yaitu menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala secara yakin. Wal ilmu bidzalik wal i'timad wal a'mal bil muqtada. Ya. Jadi derajat yang pertama, dia menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, yaitu orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah tetapi kita tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Ilmu yang paling agung bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Apa saja Allah mampu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah Maha melihat? Alam ya'lam anna Allah 'ala kulli syai'in wakil. Ala anna Allah ya'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ya, bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling mengenal Allah. Sehingga Allah mengatakan di dalam surah Fatir, Allah berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama." Bahwasanya orang yang paling takut kepada Allah al-ulama, yaitu para ulama. Mereka yang mengenal Allah, mereka paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengenal sifat Allah, sekarang apa yang kita pikirkan? Ya, Allah As-Sami', Allah Maha mendengar, Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberi rezeki. Yang memberikan rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar kepada burung. Ya, burung ini makhluk
Sehingga Allah mengatakan alam tara ila at-tayr fawqahum saffat. Tidaklah kalian melihat kepada burung-burung fawqahum, di atas mereka saffat, mereka berbondong-bondong, rapi. Ya, softnya burung ini rapi. Jadi mereka itu ketika mereka di atas langit, ketika mereka melihat makanan rezeki dari Allah SWT, mereka melihat dan mereka memberitahukan kepada teman-teman yang lain bahwasanya di sana ada makanan. Kalau kita enggak, ya, kadang kalau kita melihat ada tempat rezeki kita diam, tidak mau memberikan kepada saudara, dimakan sendiri. Tetapi burung enggak, mereka berbondong-bondong bersama-sama mendapatkan rezeki dari Allah, dia menceritakan kepada saudaranya dan makan bersama-sama. Ini burung. Ya, di atas langit dia melihat ada biji-biji, dilihat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita manusia dalam kita tidak bisa melihat. Ya, ini di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara derajat tawakal badrus sabab, kita mencari sebabnya. Jangan kita mengatakan saya sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi dia tidak mau berusaha apa yang dia inginkan. Ketika seorang dia ingin memiliki anak, dia berdoa di masjid, setiap hari dia berdoa di masjid, ya Allah, Allahumma rzuqni walad. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku seorang anak. Ketika ditanya, hal tazawwuj? Itu sudah nikah? Belum. Ya semua. Dia nikah dulu. Kemudian dia minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mustahil. Karena manusia diberikan dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang ada di dalam hatinya dan otak yang ada di atas kepala. Betul sebab. Ya, untuk mencari sebabnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam alaihissalam salam. Allah katakan, "Ya Maryam, uqnuti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Wahai Maryam, rukulah engkau, sujudlah engkau bersama orang-orang yang rukuk. Diberitakan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam alaihissalam. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Dahulu mereka memiliki mihrab-mihrab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Ya, sehingga Allah mengatakan, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqan." Dan setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqan, memiliki makanan di dalam mihrabnya. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa setiap buah-buah yang tumbuh di musim panas ada di musim dingin. Dan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang ada di musim dingin ada di musim panas. Ini ada di mihrabnya Maryam. Sehingga Zakaria mengatakan, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Wahai Maryam, apakah makanan ini milikmu? Maka Maryam mengatakan, "Qalat huwa min indillah." Makanan ini berasal dari sisi Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bahwa si Allah SWT akan memberikan rizki kepada siapapun tanpa batas. Ketika mengetahui rahasia yang dimiliki oleh Maryam alaihissalam, saat itu Nabi Zakaria belum memiliki seorang anak dan istrinya seorang istri yang mandul. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Lanjutan ayatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Zakaria kembali ke mihrabnya dan dia berdoa kepada Allah, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a." Ya Allah, berikanlah aku dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik, dan Engkau merupakan Zat yang Maha mendengar doa. Fanadathu al-malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka malaikat ini memanggil Zakaria wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dalam keadaan Zakaria salat di dalam mihrabnya. Ya, Allah berikan rezeki kepada Zakaria dalam keadaan salat di mihrabnya. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Bahwasanya Allah memberikan kabar gembira dengan lahirnya seorang anak bernama Yahya. Ya, ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Diberitakan salat. Ketika tidak mampu salat, ya dalam keadaan Siti Maryam yang nifas melahirkan seorang anak dalam keadaan perawan. Ya, ini tidak terjadi kecuali kepada Maryam alaihissalam, salah seorang wanita penghuni surga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ketika Maryam dalam keadaan nifas melahirkan anaknya,
dan dia membutuhkan makanan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Di samping Maryam itu ada pohon kurma, ya. Maka Allah perintahkan kepada Maryam untuk menggerakkan, menggoyahkan pohonnya. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Yang akan menjatuhkan kepada engkau wahai Maryam rutban janiyya. Ya, rutab yaitu kurma basah yang segar. Jatuh kepada Maryam alaihissalam. Bukankah Allah mampu ya untuk menjatuhkan buah kurma tanpa harus digerakkan oleh Maryam alaihissalam? Tetapi Allah perintahkan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki, gerakkanlah pohon itu wahai Maryam. Maka engkau akan berikan rezeki Allah berupa rutban janiyya. Wa quli washrabi wa qurri 'aina. Makan dan minumlah dengan bahagia. Masyaallah muslimin rahimakumullah, badrus sabab. Ya, kita menjadi sebabnya sebelum kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada seorang masuk ke dalam masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi Muhammad masih memberikan pengajaran kepada para sahabatnya di majelis ilmu, maka datang seorang yang membawa untanya, ya. Dia masuk dalam masjid mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'ajlis wa astamil ilma wa atawakkal aw aqilha." Wahai Rasulullah, aku duduk di masjid kemudian bertawakal kepada Allah, atau aku harus mengikat dulu untaku? Ya, maka Rasulullah mengatakan, "Aqilha wa tawakkal." Ikatlah unta tersebut kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak diikat, ya mau diikat dengan izin Allah, unta itu akan hilang. Tetapi Allah perintahkan ya agar kita berikhtiar, ya kita berusaha. Setelahnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aqilha wa tawakkal. Ikatlah unta tersebut kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian derajat yang ketiga di antara tawakal yaitu tajrid tauhidillah wal rusukh wa yuqta'u alaqatu syirki fi kulliha, yaitu betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memutus tali-tali kesyirikan berkaitan dengan masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bahwasanya ketika seorang dia memiliki toko, dia akan berprasangka bahwasanya yang akan memberikan makan dia, yang akan memberikan rezeki dia adalah tokonya. Sehingga dia menggantungkan dirinya kepada tokonya. Dan ketika seorang pegawai, ya, dia kerja di sebuah kantor, dia mengatakan bahwasanya rezekinya, ya, dia dapatkan dari kantor tersebut. Dia sebagai seorang pegawai. Tetapi orang yang bertawakal, ya, dan ketika dia keluar dari kantornya atau tokonya terbakar atau hancur, maka dia berharap tidak ada lagi yang akan memberi rezeki kepadanya. Berarti ini alaqatu syirki, yaitu syirik dalam bab tawakal. Tetap dia harus bertawakal kepada Allah. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Bahwasanya Allah SWT Maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin. Ya, yang memiliki kekuatan yang besar, dzul quwwa al-matin. Sehingga masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Nabawi, maka datang qafilah minasyam. Ya, qafilah minasyam, dia datang untuk membawa dagangan mereka. Mereka mau berjualan di depan Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian para sahabat keluar dari masjidnya meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan khutbah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari para sahabat keluar dari masjid untuk mereka jual beli. Ya. Sehingga Allah mengatakan, ya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Ketika mereka melihat perniagaan, melihat perdagangan, infaddu ilaiha. Mereka berusaha bergegas menujunya. Wa tarukuka qa'ima. Dan meninggalkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan berdiri, qa'iman yusalli qa'iman yakhdhu. Berdiri dalam keadaan salat dan berdiri dalam keadaan memberikan khutbah. Kul ma indallah khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah wahai Muhammad,
bahwasanya apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari perdagangan dan perniagaan. Wallahu khairur razikin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khairur razikin, sebaik-baik zat yang akan memberikan rezeki kepada hambanya. Kalau kita ingin mencari rezeki, tempatnya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dari Allah. Ketenangan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'i imanihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati orang beriman untuk menambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara derajat tawakkul, i'timadul qalbi 'ala Allah, yaitu menggantungkan diri hati kepada Allah. Falyakun fala yubali biiqbali dunya wa idbariha. Dan dia tidak peduli apakah dia mendapatkan dunia ataukah dia tidak mendapatkan dunia. Ataukah dia mendapatkan apa yang dia inginkan atau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini orang yang tawakal. Ya. Bukan seperti orang munafik. Sehingga Allah mengatakan wa idza u'tu minha radu wa idza lam yu'tu idza hum yaskhatun. Ketika mereka diberi, mereka ridha. Tetapi ketika mereka tidak diberi, mereka marah murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tawakal, ketika dia mendapatkan rizki dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah, alhamdulillah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika mendapatkan nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Ya, nikmat dari Allah dan kembali pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, maka dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh keadaan. Mendapatkan nikmat dia memuji Allah. Tidak mendapatkan nikmat dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Pasar sepi dia memuji Allah, pasar ramai dia pun juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita seperti ini. Ya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang bertawakal kepada Allah, dia tidak peduli. Pasar ramai, pasar sepi, dia mendapatkan nikmat maupun tidak mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Derajat tawakal yang kelima yaitu husnudzannu billah. Bagaimana seorang dia berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki perasaan. Yang perasaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memiliki hati. Yang hati tersebut di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berburuk sangka kepada saudara kita, ini dilarang. Sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang beriman, jauhilah oleh kalian berburuk sangka, bersangka-sangka. Karena sebagian dari prasangka itu merupakan dosa. Dan juga Rasul mengatakan, adzabul hadits adz-dhann. Adz-dhann adzabul hadits. Berprasangka ini merupakan ucapan yang paling dusta. Ya, jadi kita menjauhi prasangka. Tetapi bagaimana prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma dhannukum bi rabbil alamin. Allah katakan, wa ma dhannukum bi rabbil alamin. Bagaimana prasangka kalian terhadap Tuhan alam semesta? Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik mengatakan, dhannina billahi dhannas sau. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Alaihim dairatus sau. Maka mereka berada di lingkaran yang buruk. Ya, kalau kita berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka kita berada di lingkaran yang baik. Tetapi kalau kita berburuk sangka kepada Allah, maka kita berada di lingkaran yang buruk. Kita berhusnudzan, Allah memberikan rezeki kepada kita. Kita berhusnudzan, Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Berhusnudzan agar Allah memasukkan ke dalam surganya. Kita berhusnudzan, Allah memberikan kecukupan kepada kita. Kita berhusnudzan, Allah memberikan anak-anak yang saleh kepada kita. Ya, ini husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengatakan, innallaha 'inda dhanni 'abdi bi. Dalam hadits qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi.
bahwasanya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Apa yang kita sangkakan? Kita sendiri yang tahu. Wa ma dhannukum birabbil alamin. Bagaimana prasangka kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini derajat yang kelima, yaitu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, istislam wal istijab wa dzalika bi fi'li ma amara Allah bihi wa tarki ma naha anhu. Yaitu senantiasa dia pasrah, tunduk, taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawakal ketika mendengar hayya 'alas shalah, dia tetap di dalam pekerjaannya. Allah katakan hayya 'alas shalah, menuju kemenangan. Perintah Allah untuk melaksanakan salat. Dia lupa bahwa dia telah memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di Saudi ya, ketika mendengar azan, Masya Allah, mereka menutup pintu-pintunya, menutup rapat. Ya, nanti setelah sholat, baru mereka lagi melaksanakan jual beli. Ya, jadi tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketujuh, tafwid, yaitu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tafwid ini menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Namanya tafwid. Sehingga pada Bani Israel di dalam surat Al-Ghafir Allah mengatakan wa ufawwidhu amri ilallah. Aku telah menyerahkan segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini tinggal di dalam lingkungannya Fir'aun, keluarganya Fir'aun, orang Bani Israel. Tetapi dia mengatakan wa ufawwidhu amri ilallah. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Fir'aun mengatakan wa inna hadil misra yajri min tahti. Bahwasanya aku memiliki kerajaan di Mesir yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, ini di antara kesombongannya Fir'aun. Dan dia perintahkan kepada Haman untuk membangun ya, bangunan sehingga dia bisa melihat Tuhannya Musa alaihissalam. Tetapi bagaimana Allah perlakukan? Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu juga ketika Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam, Allah perintahkan untuk pergi ke padang Tay, ya, yatihuna fil ard arba'ina sana, selama 40 tahun Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Tetapi orang yang mengatakan wa ufawwidhu amri ilallah, aku telah menyerahkan segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala, telah memiliki dunia dan semua yang ada dalam isinya. Siapakah itu? Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain. Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha maghribasy syams. Ya, bisa menguasai dunia, maghribiha wa masyriqiha. Dari timur dan barat dikuasai oleh Dzulqarnain. Karena apa? Wa ufawwidhu amri ilallah. Aku telah menyerahkan segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini derajat yang ketujuh. Kemudian derajat terakhir yaitu ar-ridha. Seseorang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada takarannya. Wa kullu syai'in khalaqnahu bimiqdar. Segala sesuatu kami ciptakan ada ukurannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah salah ketika menetapkan ukurannya kepada hamba-hambanya. Maqdur. Ya, kita ini telah ditetapkan. Tidak sama rezeki kita dengan rezeki si fulan. Ya, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita ridha ya terhadap apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan tawakkal 'ala Allah fi awwalihi. Dia bertawakal kepada Allah pada awalnya. Ya, tawakkal 'ala Allah fi awwalihi war ridha fi akhirih. Dan dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Awalnya dia bertawakal, akhirnya dia ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah ridha dengan ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang. Karena Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Mungkin manusia bisa berbuat zalim kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya sebesar biji sawi, sedikit pun. Ya, Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Wallahu taala a'lam. Ada. Fadhal.
Masya muslimin rahimani wa rahimakumullah. Langsung tanya jawab atau lanjut? Tanya jawab aja ya. Fadhal, mungkin ada pertanyaan. Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bertanya, saya mohon maaf pada para jamaah, ya menyinggung sedikit. Saya untuk memberitahu, apa hukumnya bila ada anak kecil di soft terdepan kecuali belakang itu? Dan saya rasa kalau soft anak kecil itu dimanapun dia berada pasti akan mengganggu namanya anak kecil kalau nggak main, ngomong sendiri atau gimana. Masya muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan anak kecil yang masuk dalam masjid, yang memang kita ketika melihat anak-anak masuk ke dalam masjid, orang tua ini berharap ya dia mendapatkan lingkungan yang baik, dia bisa mencontoh orang yang ada dalam masjid, bagaimana tata cara mereka sholat atau mendengarkan imam ya ketika membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang tua juga mengetahui ya, kalau memang anaknya anak yang sulit diatur misalkan terus bergerak, kalau bisa dia letakkan di saf belakang ya agar tidak mengganggu yang lainnya. Karena memang kita sholat ini butuh kekhusyuan, kita butuh tenang ya. Sehingga orang-orang kafir itu ketika dibacakan Al-Quran ya mereka mengatakan untuk dibuat kegaduhan. Ya, untuk dibuat kegaduhan. Agar apa? Agar mereka tidak mendapatkan nikmatnya ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ketika dibacakan Al-Qur'an oleh kalian, ansitu, ya dengarkan dan perhatikan agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak anaknya Hasan dan Husain, cucunya Hasan dan Husain, sampai ketika Rasulullah sujud itu Hasan berada di atas pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi harus mengetahui keadaan anaknya. Kalau anaknya bisa diam, ngerti, dibawa, silakan duduk di sampingnya ya. Tapi kalau memang sulit diatur, gerak sana kemari, ya lebih baik di belakang ya. Wallahu taala a'lam. Monggo. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya ya, tawakal itu berarti memperkuat iman, disertai dengan ikhtiar dan diakhiri dengan ridha Allah. Gitu. Jadi tawakal, ya, sebagaimana Allah mengatakan, innamal mu'minun, bahwasanya orang-orang yang beriman, siapakah mereka? Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika mereka diingatkan tentang Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka itu bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ketika dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian setelah itu mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Tidak akan mungkin orang yang imannya lemah ya, itu tawakalnya besar. Ini mustahil. Ya, karena iman itu mengikuti tawakal. Tawakal mengikuti iman. Ya, karena tawakal itu amalul qalbi mutlaqan. Ya, amalannya hati secara mutlak. Ketika seseorang sholat, dia harus membutuhkan tawakal. Allahu Akbar, dia bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi, dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, sesembahanku, ya sembelihanku untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya. Jadi tawakal mengikuti iman, iman pun juga mengikuti tawakal. Ya, tidak akan mungkin seseorang yang tawakalnya ya imannya lemah, tawakalnya besar. Ini mustahil. Ya, kalau memang tawakalnya dia besar, berarti imannya dia besar. Ya, semua itu berada dalam hati seseorang. Wallahu taala alam. Tawakal awaluhu, ya, tawakal di awalnya
war ridha fi akhirih, dan dia ridha pada akhirnya, pada hasilnya. Dia ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Tadi di awal disampaikan bahwa tidak akan menciptakan di Indonesia itu Ibadah. beribadah dalam konteks ini kita kan juga bekerja itu apakah Betul. masuk itu apakah harus terus bikin sadaran atau dalam masjid gitu termasuk kita kan ada aktivitas yang lain apakah termasuk itu ibadah kita Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kita ini menjadi mukmin yang cerdas. Dalam artian apa? Ketika kita mengetahui bahwasannya kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, kita berusaha bagaimana setiap gerak-gerik kita itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita kerja untuk menjaga kemuliaan kita. Sehingga kita tidak meminta-minta. Kita bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak kita dan istri kita. Bukan kita kerja untuk memperkaya diri, ya, atau untuk memberi fasilitas-fasilitas yang kita inginkan dari urusan dunia. Dan ini kembali kepada niat. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Dan setiap para ulama ketika mereka ingin menulis sebuah kitab, pasti di awalnya dicantumkan hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nahwa. Ya, bahwasanya amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, kalau dia niatkan dunia untuk memperkaya diri, ya dia dapatkan. Tetapi dia tidak mendapatkan nilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kerja, dia niatkan ya untuk ibadah kepada Allah, untuk memberikan nafkah kepada anak istri yang halal, untuk menjaga kemuliaan dirinya agar tidak meminta-minta kepada manusia, maka ini bernilai ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan, lebih baik saya berjalan bersama saudaraku untuk menyelesaikan urusannya daripada aku duduk di masjid i'tikaf selama 1 bulan. Ya, ini menunjukkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu bisa membantu saudara kita. Kita niatkan untuk ibadah. Jadi semua kembali ke dalam hati. Niat ini penting. Ya, apapun yang kita lakukan kembali ke dalam niat. Bahkan mandi pun. Kita mau mandi sholat Jumat, kita niatkan. Ini sunnah dari Rasulullah SAW. Saya mandi berniat untuk sholat Jumat. Ya, maka dia mendapatkan pahala. Masalahnya pahala ini tidak terlihat. Nggak seperti ATM kita ya. Kalau bisa terlihat kan enak. Allah Ta'ala alam. Monggo, silakan. Ya, tadi. Kalau dijelaskan lagi masalah tenangan hati. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Bahwasanya di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging. Idza saluhat jasadu kulluh. Dan ketika hati itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat jasadu kulluh. Dan ketika hatinya itu rusak, maka seluruh anggota badannya akan ikut rusak. Ala wa hiya qalb. Ketahuilah itu adalah hati, ya. Sehingga Allah juga mengatakan, wa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya, dan merugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Kita hanya memiliki hati satu. Ya, berbeda kalau kita diberikan 2 telinga, 2 mata oleh Allah Subhanahu wa taala, hati ini cuman satu. Tidak akan mungkin Allah memberikan ke dalam diri manusia 2 hati. Tetapi bagaimana kita mendapatkan ketenangan? Sakinah, ya, ketentraman itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta datang dari Allah, sakinah, ketenangan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan pernah mendapatkan ketenangan kemanapun dia mencari kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dekat dengan Allah, dekat dengan perintah Allah, melaksanakan amal saleh, membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, tahu maknanya, maka dia merasakan ketenangan. Sehingga Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka itu akan menjadi tenang dengan mengingat Allah. Cukup Allah katakan satu ini tadi. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Selesai. Hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Kita ingat kepada manusia itu hanya mengingat penyakit. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan, dzikrun nasi da'un wa dzikrullahi dawa.
Ingat kepada manusia ini merupakan penyakit. Sedangkan ingat kepada Allah, dawa, obat dari Allah Subhanahu wa taala. Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Permisalan orang-orang yang mengingat Allah dengan orang yang lupa kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Ya. Kalau ingin kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, senang, ya kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an, berzikir, memperbanyak ya salat-salat sunnah, maka itu semua bisa mendatangkan ketenangan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.